Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Aminah dari kelas SPKSG dengan NIM 23074. Memasuki acara 3 yaitu tentang penyakit tanaman. Dalam praktikum DPT kali ini, penyakit tanaman dapat diartikan gangguan terhadap tanaman yang disebabkan patogen dan non-patogen, yang menyebabkan terjadinya gangguan proses pertumbuhan pada bagian tertentu atau bahkan keseluruhan tanaman yang menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kematian tanaman. Alat dan bahan di praktikum acara 3 ini yaitu ATK, buku, kamera, dan tanaman yang terserang patogen seperti bongol pisang, daun kopi, dan daun cabai. Kemudian cara kerjanya yang pertama yaitu bakteri. Bongol pisang dipotong di bagian yang diduga terinfeksi oleh bakteri dan dicelupkan ke gelas berisi air. Setelah itu lakukan pengamatan. Apabila bagian bongol pisang yang dipotong mengeluarkan cairan bening, maka terdeteksi bakteri. Jamur dengan daun kopi yang bergejala karat atau kering, itu amati gejala serangan secara mikroskopis serta amati hifa dan spora jamur penyebab penyakit karet daun serta mikroskopisnya. Yang ketiga yaitu virus. Virus menggunakan daun cabai. Amati gejala serangan virus daun tersebut. Daun menguning, keriting, mengkerut, serta dapat terlihat adanya kutu kebul berwarna putih di bagian bawah daun. Memasuki contoh yang pertama yaitu jamur yang ada pada kopi, seperti pada gambar saat ini. Nah, ciri dari penyakit ini adalah daun berkerut atau kering yang disebabkan oleh jamur Havastaria XP ETBR yang tergolong parasit obligat yang hanya dapat berkembang pada sel hidup. Gejala awalnya terlihat bercak kuning muda pada permukaan bawah daun yang berubah menjadi kuning tua yang berbentuk bulatan kecil garis tengah kurang lebih 0,5 cm dan dapat tambah besar hingga 5 cm diameternya. Dan perkembangan jamur ini sangat cepat pada lingkungan yang curah hujan, kelembapan, dan suhu yang tinggi. Cara pengendaliannya yaitu dengan menanam kopi di bawah ketinggian 750 meter. Kemudian pengaturan naungan melalui pemangkasan yang dilakukan sesuai musim, pemupuk rimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman, penggunaan varietas resisten. Kemudian memasuki yang kedua, contoh yang kedua yaitu bakteri pada bongol pisang seperti pada gambar ini. Ciri gejala bakteri adalah menguningnya daun pisang dari daun muda yang tua di pinggiran daun, pecah batang, ruas daun memendek, perubahan warna pada bongol dan biasanya baunya busuk. Penyebabnya ini adalah disebabkan oleh Fusarium oxysporum FSP cubense atau VOC. Nah, ini merupakan penyakit paling berbahaya yang menyerang tanaman pisang karena dapat menyebabkan kerugian lebih dari 35%. Penyakit ini menular melalui tanah, menyerang melalui tanah. Kemudian memasuki akar dan masuk ke bonggol sehingga merusak pembuluh yang menyebabkan tanaman layu dan mati. Penyakit ini akan berkembang merusak jaringan lainnya terutama dalam sel. Nah, cara penanggulangannya yaitu dengan pertama, buang dan bakar tanaman pisang yang sudah terserang penyakit. Yang kedua, menanam lebih dari varietas atau menanam bibit yang sehat. 3. Jangan memasukkan bibit atau bongol dan tanah di daerah yang terkontaminasi. Kemudian bersihkan gulma di sekitarnya. Contoh yang ketiga yaitu virus pada daun cabai. Ciri atau gejala virus pada daun cabai ini adalah cabai terlihat kerdil, berdaun kuning, dan tidak menghasilkan buah. Hal ini disebabkan oleh serangan kutu kebul atau Bemisia tabaci yang merusak dengan mengeluarkan virus kuning atau virus Gemini yang mengakibatkan kuning keriting. Virus ini menyerang berbagai varietas cabai yang menyebabkan kehilangan hasil 20 hingga 90%. Gejala awalnya daun muda atau pucuk cekung dan mengerut dengan warna mosaik ringan, yang dilanjutkan dengan hampir seluruh
dan muda. Hampir seluruh daun muda atau pucuk berwarna kuning cerah, daun cekung mengkerut, berukuran kecil dan lebih tebal. Daun berwarna mosaik klorolisis. Nah, pengendaliannya itu dengan cara menggunakan varietasi toleran atau tanah, yaitu Tanjung 1, Tanjung 2, Lembaga 1 atau varietasi hibrid yang sudah beradaptasi seperti Hot Beauty, Hot Chili, TM99 dan lain-lain. Kemudian menggunakan benih yang berkualitas, persemaian yang benar, imunisasi tanaman muda, kemudian pengelolaan tanah dan pemupukan berimbang, penggunaan mulsa plastik hitam perak, kemudian penanaman tanaman penghadang atau sanitasi dan pencabutan tanaman sakit. Untuk mengurangi populasi kutu kebul ini dapat dilakukan dengan tumpang sari, berbagai jenis tanaman, atau menggunakan perangkap dan musuh alami. Selain itu, penggunaan insektisida nabati dapat dilakukan untuk mengurangi residu pestisida. Nah, kesimpulan di acara 3 ini yaitu pertama, jamur pada daun kopi disebabkan oleh jamur Haphasatrix B8FBR yang tergolong parasit obligat yang menyebabkan tanaman kopi menjadi kuning hingga rusak dan mati. Biasanya cepat menyebar pada lingkungan yang curah hujan, kelembapan, dan juga bersuhu tinggi. Nah, cara pengendaliannya yaitu dengan salah satunya penggunaan varietas resisten. Kemudian yang kedua yaitu bakteri pada bongol pisang disebabkan oleh Fusarium oxysporum FSP cubensis atau VOC yang biasa disingkat dengan hal itu, yang menyerang tanaman pisang yang menular melalui tanah dan menyerang akar dan masuk ke bonggol yang dapat merusak pembuluh hingga sel yang menyebabkan tanaman layu hingga mati. Nah, cara menanggulanginya salah satunya yaitu dengan memasukkan bibit bonggol pisang yang telah dikultur jaringan pada tanah yang tidak terkontaminasi bakteri dan bersihkan gulma di sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu virus pada daun cabai ini disebabkan oleh kutu kebul atau Bemisia tabaci yang merusak dengan mengeluarkan virus kuning atau virus Gemini yang akibatnya menjadi kuning keriting. Virus ini menyerang berbagai macam cabai. Varietas cabai yang menyebabkan cabai berwarna kuning cerah, daun cekung mengkerut, berukuran kecil dan tebal. Biasanya daun ini berwarna mosaik klorolitis. Nah, cara pengendaliannya salah satunya adalah dengan sanitasi dan pencabutan populasi dapat dilakukan dengan tumpang sari, berbagai jenis tanaman, atau dengan perangkap dan musuh alami. Terima kasih dan sekian dari acara 3 praktikum DPT ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.